Salam, selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Alfredo NIM 23320179, kelas E, Prodi PTKR. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 5. Yang pertama, konsep kepemimpinan transformasional. 1. James McGregor Brown menemukan aspek moralitas dan hubungan timbal balik kepemimpinan transformasional terjadi ketika pemimpin dan pengikut saling mengangkat satu sama lain ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kedua, pemimpin tipe ini tidak sekadar melakukan transaksi
melaksanakan hubungan kerja. Keempat, pertimbangan individual atau individualism consideration. Pemimpin bertindak sebagai mentor, pelatih atau penasihat yang peduli pada kebutuhan perkembangan unik masing-masing individu. Yang pertama, indikator perilaku, mendengarkan aktif atau meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan kebutuhan, keluhan dan aspirasi setiap anggota. Yang kedua, delegasi yang penting atau memberikan tugas atau proyek baru sebagai sarana belajar bagi anggota untuk berkembang. Yang ketiga, mentoring atau coaching, memberikan umpan balik atau feedback yang spesifik dan membangun secara personal. Empat, apresiasi kualitas atau memperlakukan setiap anggota sebagai individu yang unik, bukan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan organisasi. Operasionalisasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar sejauh atau kelompok kecil. Pertama, mengkomunikasikan visi masa depan yang jelas dan positif. Mengkomunikasikan visi adalah proses menerjemahkan tujuan jangka panjang ke dalam narasi yang menginspirasi, mudah dipahami dan relevan dan audiens. Kuncinya adalah menghubungkan target masa depan dengan nilai emosional agar tim atau komunitas yang mereka memiliki dan termotivasi untuk mewujudkannya. Kedua, memperlakukan anggota tim dengan baik, mendukung dan memberikan dorongan kepada mereka untuk berkembang dalam ranah akademis dan praktis. Konsep ini berfungsi pada pendekatan komunikasi yang menempatkan pemimpin bukan sebagai bos yang melainkan sebagai mentor, pelatih, coach dan fasilitator pertumbuhan. Ketiga, memberikan dorongan dan pengakuan terhadap prestasi anggota tim. Memberikan dorongan dan pengakuan terhadap prestasi adalah pilar utama supervising leadership. Praktik ini meningkatkan moral, membangun lingkungan kerja yang aman dan memotivasi anggota untuk terus berkinerja tinggi. Berikut mendapatkan rasa kepercayaan, keterlibatan dan kerjasama di antara anggota tim. Memberdayakan tim adalah memberikan wewenang dan kepercayaan kepada anggota untuk mengambil keputusan terkait pekerjaan mereka.
konsisten antara kata dan perbuatan akan membangun kepercayaan yang kuat dan menciptakan lingkungan yang positif. Yang berikut, menanamkan kebanggaan dan rasa hormat pada orang lain secara menginspirasi saya untuk menjadi orang yang kompeten atau karismatik.